Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ardia Chandra dengan NPM E1J024065. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya ingin memenuhi tugas Project Based Method mata kuliah Botani 2025. Di sini komoditi saya yaitu Cymbidium Dayyanum RCHB-F atau yang biasa kita kenal itu adalah tanaman anggrek dengan famili Orchidaceae. Nah, akar dari Cymbidium Dayyanum RCHB-F teman-teman juga bisa lihat di samping, itu merupakan akar serabut. Kenapa dikatakan akar serabut? Karena akar lembaganya itu dalam perkembangannya selanjutnya akan mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar semuanya. Jadi akar dari serabut itu bisa mati atau selanjutnya bisa disusul lagi oleh sejumlah akar yang bisa saja besarnya itu sama. Kemudian juga bentuk perakaran dari Cymbidium Dayyanum RCHB-F ini itu memiliki akar serabut kecil-kecil karena memiliki bentuk seperti benang tetapi lebih keras. Akar dari Cymbidium Dayyanum RCHB-F itu memiliki sifat juga ya. Sifat dari akar tersebut yaitu akar udara atau akar gantung karena akarnya itu keluar dari permukaan tanah dan disebut juga dengan akar gantung. Kemudian batang Cymbidium Dayyanum RCHB-F juga merupakan batang yang tumbuhnya jelas berbatang karena terdapat jelas di situ ada batangnya. Kemudian apa sih bentuk dari batang Cymbidium Dayyanum RCHB ini? Batangnya yaitu termasuk ke batang basah karena batangnya lunak dan juga berat. Dan selanjutnya, bagaimana sih bentuk batang Cymbidium Dayyanum RCHB? Teman-teman bisa lihat di samping. Bentuk dari batang tersebut yang bulat karena memiliki penampang melingkang yang hampir berbentuk lingkaran. Kemudian arah tumbuh batang Cymbidium Dayyanum RCHB-F. Arah tumbuh batangnya itu menjalar atau merayap karena batangnya berbaring, tetapi dari buku-bukunya keluar akar-akar. Kemudian percabangan batangnya bagaimana? Percabangan batangnya itu percabangan simpodial karena batang pokok sukar dalam perkembangannya selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibanding cabangnya. Kemudian bagian dari permukaan batang juga licin karena tidak ada struktur seperti duri atau sayap yang mencolok pada permukaannya. Cymbidium Dayyanum RCHB yaitu tegak, yang itu sudut antara batang dan cabang batang amat kecil sehingga arah tumbuh cabang hanya pada pangkalnya sedikit sorong ke atas. Dan umurnya termasuk tumbuhan menahun. Kenapa? Karena tumbuhannya keras karena dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Kemudian sifat cabang Cymbidium Dayyanum RCHB. Sifat cabangnya ini yaitu wiwilan atau tunas air karena cabangnya tumbuh cepat dengan ruas-ruas yang panjang. Dan arah tumbuh cabangnya bagaimana? Arah tumbuh cabangnya yaitu tegak karena sudut antara batang dan cabang itu kecil. Kemudian lanjut ke morfologi daun. Pada daun Cymbidium Dayyanum RCHB-F ini termasuk ke daun yang tidak lengkap karena daun ini hanya memiliki upih dan helaian saja. Kenapa Cymbidium Dayyanum RCHB-F ini memiliki upih? Jadi Cymbidium Dayyanum memiliki upih karena tanaman ini tergolong ke monokotil atau berbiji tunggal. Biasanya tumbuhan yang tergolong ke monokotil atau berbiji tunggal itu merupakan tumbuhan yang memiliki upih. Jadi mengapa Cymbidium Dayyanum tidak memiliki tangkai? Jadi karena daun Cymbidium Dayyanum itu melekat langsung ke batang melalui upih daun yang memberikan dukungan struktural dan perlindungan. Dari pangkal daun Cymbidium Dayyanum RCHB ini merupakan bagian runcing karena di bagian di pangkalnya itu berbentuk seperti runcing. Kemudian
Daun Cymbidium Dayanum RCHBF ini merupakan daun tunggal karena daun Cymbidium Dayanum hanya memiliki yang langsung melekat pada batang dan tidak memiliki anak daun. Bisa teman-teman lihat bahwa gambar di samping terdapat gambar bunga yang memiliki mahkota. Bentuk dari mahkota itu sendiri adalah berbentuk berbibir karena memiliki 3 kelopak yang membentuk bibir pada bunga tersebut. Kemudian fungsi dari mahkota bunga itu untuk melindungi bunga selama tahap kuncup, menarik perhatian penyerbu, memberikan struktural bagi bunga, mengatur suhu mikro di sekitar bunga. Dan bunga Cymbidium ini memiliki bentuk setangkup tunggal. Lanjut ke morfologi buah Cymbidium Dayanum. Pada buah Cymbidium Dayanum itu termasuk ke bunga sejati karena buahnya terbentuk dari bakal buah atau paling banyak terdapat pada sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah gugur. Umumnya itu merupakan buah yang tidak terbungkus. Kemudian bagian bunga dari Cymbidium Dayanum itu memiliki yang bisa membentuk buah. Terutama itu adalah ovariumnya. Ovarium itu biasa juga kita sebut dengan bakal buah. Setelah penyerbukan berhasil, fertilasi terjadi di dalamnya ovarium dan kemudian ovarium berkembang menjadi buah. Kemudian karakter dan masing-masing dari buah Cymbidium Dayanum ini. Yang pertama itu ada lapisan kulit. Jadi lapisan kulit terluar itu tipis, transparan, dan protektif untuk melindungi embrio biji dan menunjang penyebarannya. Kemudian ada lapisan kulit dalam. Itu lapisan kulit dalam itu tipis, transparan, dan halus, permeabel untuk melindungi embrio biji secara minimal dan memfasilitasi dengan jamur mikroza untuk perkecambahan. Lanjut ini ke biji dari Cymbidium Dayanum RCHBF. Kemudian pada biji Cymbidium Dayanum itu memiliki 4 bagian, yaitu kulit biji, itu testra, lapisan pelindung terluar dari buah tersebut. Kemudian ada sayap, yaitu untuk membantu penyebaran biji melalui angin, dan rambut atau duri-duri kecil menyerupai rambut. Kemudian kuncup. Kulit biji tadi bersifat tipis, yaitu fungsinya untuk melindungi embrio serta memfasilitasi penyebaran biji. Kemudian ada kedudukan dari biji Cymbidium Dayanum RCHBF. Kedudukannya ada di kulit biji, itu melindungi embrio dan cadangan makanan di dalamnya. Kemudian ada tali pusar untuk menghubungkan biji dengan tumbuhan. Kemudian ada inti biji, yaitu sebagai calon tumbuhan baru. Nah, terus dari biji tersebut memiliki karakter masing-masing. Salah satu karakter dari biji Cymbidium Dayanum itu adalah bersifat tipis, transparan, dan melindungi embrio yang sangat kecil. Lanjut yaitu morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Pada organa metamorfanya memiliki kuncup ujung pada ujung batang, cabang, dan ranting. Sedangkan aksesorianya pada Cymbidium Dayanum tidak memiliki aksesoria. Dan yang terakhir ini adalah manfaat dari bagian-bagian Cymbidium Dayanum RCHBF. Pada bagian-bagian Cymbidium Dayanum ini memiliki manfaatnya tersendiri. Dimulai dari yang pertama yaitu akar, dapat mengobati batuk dan sakit tenggorokan, dan batang mengobati sakit kepala, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian di bunga sebagai sumber penghasilan dengan bunganya yang cantik kemudian diperjualkan. Lalu daun sebagai pakan ternak, dan yang terakhir adalah organa metamorfa sebagai sumber antioksidan. Itu saja penjelasan morfologi Cymbidium Dayanum RCHBF dari saya. PPT ini saya buat sesuai dengan tugas Project Based Method mata kuliah botani. Jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.